Ya, pagi ini saya ngangkat judul, saya sesuaikan dengan tema acara. She believed, she could, she did. Jadi poinnya sebenarnya ada 3 ini yang ingin saya sampaikan untuk para tamu di sini. Jadi she believed, she could, she did. Saya akan berbicara tentang perempuan, organisasi, dan ekonomi di masa pandemi. Lanjut slide. Chapter pertama saya akan bicara tentang real condition. Kondisi sebenarnya seperti apa yang terjadi saat ini. Lanjut. Nah, kalau dari foto-foto ini, dari gambar-gambar ini, kita bisa lihat apa yang ada di sekitar kita seperti ini. Para wanita bekerja juga tetap pakai masker seperti sekarang ini kita pakai masker, yang melakukan aktivitas masak juga begitu, yang melakukan aktivitas kerja masih bertemu dengan banyak orang, untuk jaga jarak pun mungkin sekarang juga susah, harus berdempetan dan lain sebagainya. Dan ada 3 poin yang mudah-mudahan kelihatan di situ ya. Ada 3 poin di bawah yang sebenarnya kita harus pikirkan bersama. Yang pertama tentang, kalau kita bicara pandemi, kita ambil 3 poin: mulai, berlangsung, dan selesai. Kita nggak tahu kapan selesainya. Mulainya sudah sekarang berlangsung, selesainya kapan kita juga nggak tahu. Yang kita bisa dengar sekarang ya akan segera dilakukan upaya-upaya dan cuman prinsipnya kita nggak tahu. Yang kedua tentang kondisi sosial, apakah akan kembali normal, apakah diam di posisi sekarang, ataukah ada normal yang baru. Seperti apa kita juga nggak tahu juga. Yang kita bisa lakukan ya kita jalani. Yang ketiga untuk sektor usaha, apakah kita harus memulai usaha baru? Bagaimana untuk yang akan memulai usaha? Yang kedua, untuk yang sudah memulai, apa kita harus bertahan dalam kondisi seperti ini? Ataukah kalau kita mau melakukan usaha, kita tahan dulu untuk nggak melakukan apa-apa? Dan kalau sudah melakukan, apakah kita harus bertumbuh usaha kita? Atau bagaimana? Ini juga nggak tahu. Ini yang saya sebut sebagai kondisi yang ketidakpastian. Next. Chapter 2 kita bicara tentang harapan. Saya sebut ini sebuah harapan. Next. Saya mengutip 2 apa yang disampaikan. Yang pertama oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Bapak Ahmad Yuryanto, mengatakan mengatasi COVID-19 yang dilakukan dengan upaya memutus rantai penularan, yaitu dengan menemukan orang-orang yang terinfeksi untuk diobati dan diisolasi. Yang kedua, saya kutip apa yang disampaikan Ibu Gubernur, terus disiplin menjalankan protokol kesehatan dan jangan euforia berlebihan, lalu lengah dan ledakan COVID-19 kembali terjadi. Ini yang harus dijaga. Dari kedua hal ini bisa kita simpulkan bahwa perlu peningkatan kesadaran diri, kemauan memotivasi diri dan memotivasi sesama agar tangguh menjalani masa pandemi. Jadi kata kuncinya adalah perlu sadar, mau memotivasi diri, mau memotivasi sesama agar tangguh menjalani masa pandemi. Nah, arahnya adalah kalau kita motivasi diri dan sesama dan agar tangguh, berarti untuk organisasi wanita perlu penguatan organisasi, khususnya kalau dalam acara ini adalah organisasi keagamaan wanita ya, penguatan organisasi wanita keagamaan. Dan kita sadar sebenarnya dengan membentuk organisasi, termasuk di dalamnya organisasi wanita keagamaan, adalah membentuk manusia sebagai makhluk Tuhan, pemenuhan kebutuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, ada unsur keilmuan, kemanusiaan, kerukunan, serta kesinambungan lingkungan. Lanjut.
Chapter 3 kita bicara tentang waktunya untuk percaya. Saya gambarkan 2 contoh terkait waktunya untuk percaya. Mungkin kita pernah, waktu kita kecil, atau juga kita pernah mendengar cerita tentang jangkrik di dalam gelas. Kalau kita buat 2 gelas, yang satu gelas besar, yang satu gelas kecil, lalu kita tutup kertas. Kertasnya dilobangin, jangan lupa, biar bisa napas jangkrik. Jangkrik yang ada di gelas kecil, dia akan melompat sebatas tutup kertas itu. Sedangkan yang di gelas besar, dia bisa lompat setinggi kertas itu. Kalau itu kita simpan 1 minggu sampai 2 minggu, dan kita lepas jangkrik, jangkrik yang di gelas lebih kecil, dia hanya bisa lompat segitu saja. Dan yang di gelas besar, dia bisa melompat lebih tinggi, lebih jauh daripada jangkrik yang di gelas kecil. Yang kedua adalah dinosaurus versus kecoa. Artinya adalah kecoa, kalau mau dibuktikan bisa googling atau baca buku. Kecoa hidup 4.000 tahun sebelum ada dinosaurus. Dan dinosaurus punah zaman es. Sementara hari ini kecoa masih ada, makin banyak, ukurannya pun gede-gede. Dari 2 cerita ini sebenarnya kita bisa lihat percaya diri sendiri bahwa kita bisa melompat kalau kita melebarkan batasan kita. Yang kedua, jangan bermimpi jadi dinosaurus, apalagi untuk memulai usaha. Jangan berpikir saya akan buat usaha ini besar, sebesar dinosaurus, pabrik atau usaha saya punya gedung yang besar, yang tinggi, tapi cepat punah. Tapi coba jadi kecoa, tapi punya banyak di mana-mana. Tinggal kita bisa hitung dari sisi omset, produksi, waktu, dan lain sebagainya. Baik, 5 menit lagi ya Pak ya. Oke. Next. Percaya artinya bahwa perempuan memiliki kemampuan, punya intuisi yang kadang lebih kuat daripada laki-laki, semangat, dan mampu kolaboratif. 2 sektor-sektor industri kecil hingga menengah memiliki potensi pendorong perbaikan ekonomi dan pemberdayaan perempuan. 3, industri kecil dan menengah bukan hanya dilakukan lewat temu muka atau temu fisik di rumah, ruko, kantor, pabrik, namun dengan berbasis organisasi yang tidak selalu tatap muka dan dapat dilakukan selama planning, organizing, actuating, dan controlling dijalankan. Terakhir, bisnis potensial. Semua bisnis sangat potensial selama yakin dan mau, juga mampu melakukan dan memahami kebutuhan pasar, mau melakukan inovasi produk, responsif dalam pelayanan, dan mengikuti perubahan atau dinamika pasar. Next. Keempat, kita bicara tentang mau. Buat saya, prinsip saya adalah nek gelem akeh carane, nek gak gelem akeh alasane. Kalau mau caranya banyak, kalau nggak mau alasannya banyak. Saya sudah mencoba dan membuktikan sendiri. Saya mulai di 2019, saya buat kantor in-house consultant, saya mengadakan barista kelas, saya mengadakan konsul gratis hukum dan bisnis untuk masyarakat kurang mampu. 2020 saat pandemi jalan, saya buka lagi firma hukum dan jalan sampai sekarang. April saya buat all shop untuk barang-barang pre-love, jalan juga sampai sekarang. Bulan Mei, tinggi-tingginya pandemi, saya bikin usaha telur puyuh, yang umumnya puyuh organik, telurnya 1 butir paling murah 1.000. Saya buat 1 kilo 25.000. Kalau 1 kilo 92 telur, silakan dihitung sendiri. Bulan Juni saya bikin kantor desain produk dan arsitektural, jalan juga sampai dengan hari ini. Agustus saya bikin usaha videografi, Oktober konten editor dan vlog juga jalan, dan yang akan jalan ini bulan Januari running ekspor biji kopi. Usaha yang beragam ini membuktikan bahwa semua bisnis potensial
Nggak ada mana yang bagus, mana yang jelek, usaha ini bagus, usaha ini kurang untung, semuanya menghasilkan. Dan untuk diketahui, untuk desain produk arsitektural, juga konten editor, juga untuk videografi, saya cuma modal handphone, bukan kamera besar. Yang kedua adalah kolaborasi adalah kekuatan. Organisasi keagamaan ditambah perempuan, artinya kalau dijadikan satu organisasi perempuan keagamaan adalah kekuatan luar biasa yang mampu menggerakkan perekonomian di tingkat paling kecil, rumah tangga, sehingga lebih luas lagi selama basic needs, kebutuhan perut atau kebutuhan rumah tangga terpenuhi, kita bisa mampu melakukan usaha lebih besar lagi. Jadi kalau sudah terisi, pikiran jalan, mau ngomong bisnis yang lebih luas lagi bisa. Dan terakhir adalah pemanfaatan teknologi adalah rute tol. Jadi kita harus bisa membiasakan, mengubah paradigma sosmed yang biasanya sebagai sarana komunikasi sosial biasa menjadi sarana bisnis, promosi, melihat peluang, dan belajar dari sesama. Next. Terakhir adalah Anda bisa melakukan. Saya gambarkan seperti ini. Organisasi perempuan keagamaan, isinya paling tidak adalah silaturahmi, dialog, diskusi, menampung dan menyalurkan aspirasi, serta sosialisasi. Ini bisa digeret untuk urusan edukasi, bagaimana melakukan pelatihan wirausaha, apakah dilakukan oleh pengurus sendiri atau meminta dari luar. Lalu ada pendampingan usaha, serta membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan usaha. Dan selanjutnya, rangkuman dari semuanya adalah bagaimana organisasi ini bisa melakukan peningkatan ekonomi, membentuk unit usaha dalam organisasi maupun di bawah organisasi, lalu merekomendasikan bantuan modal kerja, serta menyediakan sumber atau bahan baku usaha, pemasaran, membangun tempat usaha bersama. Lanjut. Terakhir saya tutup, kemarin saya ngobrol sama istri saya, apa sih organisasi perempuan itu? Dia bilang, dan saya kutip di penutup, tapi orangnya nggak tahu kalau saya kutip. Perempuan yang berorganisasi itu fokus, cerdas, termotivasi, bisa memotivasi, dan yang jelas cantik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar